saya Amanda Ramadhani dengan NIM 111251084. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan hak asasi manusia atau HAM dalam perspektif Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, hukum dan HAM tidak terpisahkan karena Pancasila menjadi landasan filosofis dan sumber hukum yang melindungi martabat manusia serta mewujudkan keadilan sosial. HAM diakui sebagai hak yang berasal dari Tuhan dan harus dilindungi melalui hukum positif Indonesia, di mana Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dalam pembuatan kebijakan hukum dan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di sini saya juga akan mewawancarai teman saya mengenai hukum dan HAM dalam perspektif Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Ramadhani dengan NIM 112511084. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahayu. Saya ingin mewawancarainya mengenai hukum dan HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, Tanti, di sini saya ingin menanyakan, menurutmu bagaimana sih konsep hukum dan HAM dipahami dalam perspektif Pancasila di era saat ini? Hukum dan HAM dipahami sebagai satu kesatuan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, yang dimana hukum harus mencerminkan nilai kesatuan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sedangkan HAM dipandang sebagai hak yang melekat pada setiap individu, tetapi pelaksanaannya tetap harus selaras dengan tanggung jawab sosial dan nilai kebersamaan dalam masyarakat. Baik, lalu yang kedua nih, bagaimana sih nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia? Diimplementasikannya melalui pembentukan peraturan yang berkeadilan, penegakan hukum yang manusiawi, dan tidak diskriminatif, penerapan asas due process of law, serta kebijakan publik yang melindungi kelompok rentan, pendidikan karakter, dan literasi hukum merupakan bentuk penerapan nilai Pancasila dalam praktik umum. Baik, nih ada satu lagi yang terakhir. Tantangan apa saja dalam mewujudkan sistem hukum dan perlindungan HAM yang selaras dengan nilai Pancasila? Tantangan utamanya yaitu meliputi kesenjangan antara hukum ideal dan praktik, rendahnya integritas aparat, perbedaan interpretasi antara nilai HAM universal dan nilai budaya lokal, serta munculnya persoalan baru di era digital ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Amanda. Sekian video wawancara saya. Maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan dari video wawancara sebelumnya bahwa hukum dan HAM merupakan kedua entitas yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat serta harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Hukum idealnya mencerminkan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial, sedangkan HAM dipahami sebagai hak yang melekat, pelaksanaannya, serta harus tetap sejalan dengan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi hubungan keduanya tercermin melalui penyusunan regulasi yang berkeadilan, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, penetapan asas due process of law, serta kebijakan yang melindungi kelompok rentan. Namun demikian, berbagai tantangan masih muncul, seperti kesenjangan antara hukum ideal dan praktik, rendahnya integritas aparat, perbedaan pemahaman atas nilai HAM universal dan budaya lokal, serta kompleksitas isu-isu baru dalam era digital saat ini.
Dan saran saya untuk memperkuat harmonisasi antara hukum dan HAM diperlukannya komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Pemerintah perlu memperluas regulasi yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, sekaligus memastikan implementasinya berjalan secara adil dan humanis. Selain itu, pendidikan karakter, literasi hukum, dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penghormatan HAM dalam kehidupan bernegara. Kolaborasi antara negara, akademis, masyarakat sipil, serta sektor swasta juga diperlukan untuk menjawab tantangan baru, terutama yang berkaitan dengan dinamika era digital. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan terciptanya sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi terhadap penghormatan martabat manusia. Sekian video wawancara dan paparan dari saya. Maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.